once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Control Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan mereview produk ya terbaru. Nah, di banyaknya gencar produk-produk baru dari beberapa merek, itu merek dari Android. Sekarang banyak banget ya merek Android based dengan Android dari serbuan banyak macam merek ke Indonesia. Nah, akan tetapi Pioneer ini tetap keluarin launching terbarunya ya, merek Jepang. Buat kalian yang masih tertarik, masih suka dengan brand Jepang, ya inilah salah satunya. Ini merek terbaru, tipe terbaru dari Pioneer Jepang. Nah, penasaran kan seperti apa? Modelnya apa? Yuk kita review langsung ya. Oke guys, nah ini dia Pioneer seri terbaru, seri DMH ZF 9650 BT. Nah, ini sebenarnya ada dua macam guys, dua seri. Yang ini 96, satu lagi 76. Bedanya apa? Fungsinya semua sama, feature sama, cuman bedanya layarnya. Oke guys, yang 96 itu layarnya 10 in, 76 itu layarnya 9 in. Jadi buat kalian yang ingin layar besar 10 in, tapi mau buatan produk Jepang terkenal yaitu seperti Pioneer ini, ya inilah salah satu solusinya. Dan mau yang 9 in yang ukurannya mirip dengan Toyota, Fortuner, bisa ke race juga dan ke mobil-mobil Toyota lain, nah itu bisa juga, atau ini juga 10 in juga nggak masalah, oke? Nah, kita bisa lihat dari dusnya ini. Nah, dan juga jangan lupa guys, pilih yang garansi resmi, oke? Dan di sini ada logo SNI, ya. Karena ini logo SNI itu artinya sudah pasti garansi resmi ya, guys. Bisa lihat dari dusnya. Dan ini juga dusnya lumayan besar ya. Di belakang juga ada beberapa feature ya, guys, ya. Nah, salah satu keunggulannya dari merek Jepang Pioneer ini, mic-nya dia terpisah. Kenapa? Dibanding merek-merek lain, merek-merek Android lain itu mic-nya di dalam. Nah, karena dengan mic-nya terpisah itu, suara kita kalau lagi telepon lebih jelas, guys. Ya, jadi nggak jauh jaraknya. Ini mic-nya terpisah bisa, dan juga bisa ditaruh di mana aja. Bisa di sun visor, di tempat setir, atau di pilar A, ya. Juga ada di plafon bagian tengah, itu juga bebas, tergantung permintaan kalian ya mau taruh di mana. Oke, dan ini juga ada tambahan feature buat dari Pioneer ya, itu dia bisa kontrol audionya, equalizernya, bisa ada firmware also, dan juga custom EQ dan lain-lain ya settingannya. Nah, oke. Mau lihat kan, penasaran apa aja, seperti apa aja? Yuk kita unboxing langsung, yuk. Oke guys, nah sekarang gue udah unboxing nih guys. Berarti kalian mau tahu kan, mau dapat apa aja nih? Oke, pertama ini, ya, ini bracketnya nih, ya. Ini covernya, oke, bisa lihat. Nah, terus udah gitu. Nah, ini buat kalian nih yang penasaran, dapat apa aja sih gitu barangnya kalau beli baru. Nah, dan juga ini buku garansinya guys. Ini garansi resmi Pioneer ya guys, ya. Jadi ini resmi, dia garansi. Jadi kalau ada masalah apa-apa selama garansi aman, free ya guys, servisnya. Oke. Nah, jangan beli yang non garansi guys. Jadi ntar kalau ada masalah repot. Karena ini barang merek Jepang ya. Spare partnya juga berkualitas. Ya kalau yang non garansi pasti diakal-akalin ya servisnya. Ya, dan bayar juga. Kalau ini kan resmi ya. Tuh. Nah, ini juga dapat kabel steering wheel jacknya ya. Jadi ini buat yang mobil yang ada tombol audio di setir. Nah, ini bisa fungsi. Tapi ini yang bukan CAN bus, ini yang analog biasa ya.
Kalau CAN bus itu lain lagi, mesti beli adaptor. Yang ini yang biasa buat mobil Toyota, Nissan, Mitsubishi, ya. Oke. Nah, ini dapat bracketnya. Baut. Ya, bautnya buat kecil-kecil ini, ya. Buat baut ke casing mobilnya, ya, pemasangan head unit ke mobilnya. Dan ini, nah ini guys, ini jangan lupa pasang, ini antena GPS eksternal. Nah, kenapa pakai ini ada dapat tambahan antena GPS? Karena ini buat tambah presisi. Jadi kalian yang ini kan head unit udah dapat fitur Android Auto, Apple CarPlay. Nah, karena mereka butuh presisi tempat lokasi buat GPS-nya. Nah, ditambahin eksternal GPS supaya lebih presisi posisi kita. Dan ini taruhnya juga jangan sembarangan taruh ya guys. Itu biasanya di ujung dashboard ya, supaya dapat langsung signalnya langsung dari satelit langsung ya. Jangan diumpetin ke terutama dekat tempat besi-besi gitu ya, karena mengganggu signalnya. Oke. Nah, ini juga kabel USB eksternal. Ini USB eksternal yang USB A ya. Female and male ya, cowok sama cewek ya, USB A. Nah, buat kalian yang USB C mungkin bisa beli tambahan adaptor atau beli kabel langsung dari A ke C langsung, bisa, nggak masalah. Nah, itu opsional ya, yang ini dapatnya A ke A. Nah, ini juga soket buat RCA ya. Jadi buat kalian mau tambahan power eksternal. Nah, di sini ada RCA. Nah, RCA-nya apa aja? Ada aux in. Ya, dia aux in buat suara. Nah, ini RCA front, speaker depan. RCA belakang, rear. Ini subwoofer. Jadi 6 channel. Dan ini ada kamera input. Jadi kamera belakang. Nah, ini kamera kedua. Ya, kamera kedua itu buat kamera depan bisa. Jadi nggak masalah. Ini kabel mute. Oke guys. Ini sudah ada tambahan. Inputnya kameranya 2 ya guys. Jadi buat kalian yang mau kamera depan belakang bisa. Nggak masalah. Oke. Dan ini juga mic eksternal yang seperti yang saya bicara sebelumnya. Ini mic buat telepon ya, eksternal, bisa ditaruh posisi selera ya, di mana aja. Dan ini juga buku manual buat kalian yang bingung menu apa yang buat setting, semua di buku manual di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat fisiknya. Nah, kita bisa lihat ini terpisah ya guys, layar dan bodinya. Jadi bisa taruh di mana aja sebenarnya ya. Bisa juga ditempel di sini ya. Nah, bisa lihat ini bodinya, ini layar 10 in ya. Ya, lumayan cukup besar, cuman sayangnya ini bezelnya agak tebal ya guys. Tuh bisa lihat ini tebal banget, cukup tebal. Nah, kalau saran buat Pioneer lebih tipis lagi pasti lebih bagus lagi ya. Oke. Dan ini lumayan berat ya layarnya. Berarti ini kualitasnya ya kalau menurut saya ini cukup kualitas bagus. Nah, di sini ada tombol sini mute. Nah, ini tombol plus minus. Berarti volume di sini. Jadi di depannya bisa ngelihat sini full layar, tidak ada apa-apa ya. Semua touchscreen ya. Tombol hanya di sini, volume dan mute di sini. Oke guys. Nah, kita bisa lihat di belakangnya ini. Bisa lihat head unit di belakang. Nah, di sini ada kipas buat pendingin. Oke. Dan ini ada kabel speakernya ya. Kabel speaker front rear sub. Oke. Dan di sini juga ada colokan USB eksternal. Colokan USB eksternal. Oke. Dan di sini jacknya buat mode remote steer sama
dan di sini mic. Oke, ini radio dan ini antena GPS. Oke, guys. Dan kualitasnya juga beda ya. Ini bukan plastik ya. Oke, sekarang penasaran kan? Kita coba lihat displaynya. Oke, dari sini kita bisa lihat mau pilih bahasa apa? Inggris. Nah, ini lokasinya other. Nah, di sini ada pilihan network atau standar. Oke. Nah, mungkin buat kalian masih bingung itu apa? Network itu buat ini punya feature aktif two way. Jadi Twitter, Midbus sama Sub crossovernya. Kalau kalian mau itu tanpa prosesor eksternal, pilih network. Oke, jadi 6 channel buat Twitter, buat Midbus dan subwoofer. Tapi kalau pilih standar itu bisa speaker depan, speaker tengah dan subwoofer. Oke, kita pilih standar dulu ya guys. Oke. Nah, ini ada tambahan featurean baru dari Pioneer namanya PX Link Application. Jadi itu buat update firmware. Jadi update buat musik control, wallpaper, tambahan. Nah, itu tambahan. Kita skip dulu. Ini bisa tambah aplikasinya dari Apple Store atau Google Play. Nah, di sini bisa lihat ini menu baru. Ya, menu baru dari Pioneer ya. Menunya bisa beda. Tuh. Bisa lihat, kita bisa balik lagi. Nah, di sini karena tombolnya ini nggak ada tombol fisik, di sini dari ganti track, volume, mute, play, semuanya di layar guys. Oke. Nah, ini juga settingan view equalizer. Nah, di sini kalau radio mirroring, nah ini bisa weblink. Nah, weblink itu aplikasi juga yang buat kalian mau nonton YouTube channel, mau lihat foto kalian di handphone, mau video kalian di handphone bisa lihat lewat weblink ini. Dan ini juga bisa settingan. Nah, ini buat update. Ini yang buat aplikasi. Nah, ini yang buat settingan ya, volume setting ya, ringtone segala ini. Nah, ini yang feature tambahan lagi dari Pioneer. Nah, di sini bisa ada warna dari sini buat pemanis, buat dia bisa ikutin lagu ya. Bisa lagu ngebeat dia langsung main, lagu slow juga ikut main, dan warnanya juga bisa kita atur ya. Nah, ini setelan brightness. Oke. Dan ini output video, AV input bisa, dan output input aux in. Nah, kamera setting, dan ini video PAL NTSC segala. Oke, ini steering wheel setting. Nah, ini nggak ada banyak ini ya, macam-macam. Ini background, pilihan background. Bisa foto background kalian ya, di handphone bisa masuk ke sini. Nah, ini juga bisa ganti display, dark mode, jadi terlalu silau buat malam, jadi kita ganti yang gelap, bisa, nggak masalah. Oke, ini display jadi layar. Oke, ini settingan audionya, ya. Seperti kalian, ini ada time alignment, equalizer, setting crossover, bass boost, ya. Ini buat kalian pengen, nah kita bisa lihat dari sini. Settingannya, nah, audionya, oh nggak bisa, mesti nyala berarti. Oke, nah buat kalian yang mau ngetes CarPlay, gampang guys, tinggal pilih Bluetooth aja, on, tinggal ini, oke bisa lihat pair. Oke, connect. Yes. Antena GPS jangan lupa guys. Oh, berarti mesti colok antena GPS. Kalau nggak bisa nyala. Oke guys. Nah, udah lihat kan gambar displaynya, software-nya seperti apa. Nah, buat kalian penasaran,
bisa nggak nih format apa aja yang buat lagu, video. Nah, itu buat lagu, itu bisa WAV, MP3, FLAC juga bisa, nggak masalah. Oke guys, yang gue baca itu sekitar 16 atau 19 kHz, 192 kHz ya bisa. Oke. Dan juga untuk video juga nggak masalah. Dia bisa MP4, terus VADX, nah itu juga nggak masalah, oke. Dan juga bedanya buat kalian yang pengen tahu nih, bedanya apa sih 93 sama 96? Ini bukan penggantinya 93 ya guys. 93 tetap ada, itu head unit buat high-res punya. Dan ini 96, ini bukan high-res guys. Jadi yang untuk high-res itu 9350 aja. Nah ini belum high-res. Tapi ini layarnya lebih besar dan resolusinya juga sama, LED, Full HD. Dan juga buat kalian penasaran harganya sekitar berapa, yang 10 in itu sekitar antara sekitar 16 jutaan sampai 20 ya guys, itu range-nya. Untuk saat ini kadang suka berubah-berubah ya, saya nggak bisa kasih tahu sebut pastinya, tergantung market dari Pioneer ya. Dan juga untuk layar 9 in tentu aja lebih murah ya guys. 9 in sekitar itu antara 14 jutaan, 12 sampai 14-an kurang lebih ya. Ya, untuk harga range-nya ya. Jadi bisa kalian cek sendiri di toko kesayangan masing-masing atau ke Dynamic Auto Sound yang kita ini sekarang sudah terpasang ya 9650 di mobil double cabin Hilux, dan juga di 7650 juga kita sudah pasang. Nah, nanti bisa lihat juga hasil videonya, hasil pemasangan seperti apa, dan suaranya juga seperti apa guys. Oke guys, buat kalian yang tertarik memasang head unit ini, tinggal langsung kontak ke kita ya, Dynamic Auto Sound. Jangan lupa, buat kalian pertanyaan bisa komen langsung, like, subscribe, dan see you another video. Bye.